Jadi judul proposal kamu kan respon para pihak dan strategi kantor pertanahan dalam pelaksanaan hak tanggungan elektronik studi di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, dengan judul itu sebetulnya ada 3 pokok pikiran yang harus kamu perhatikan. Pokok pikiran pertama itu bicara tentang hak tanggungan elektronik, kedua bicara tentang strategi kantor pertanahan, dan ketiga bicara tentang respon para pihak. Ketika bicara tentang strategi kantor pertanahan, itu ada 2 bagian. Yang pertama, strategi untuk menyelenggarakan hak tanggungan elektronik. Yang kedua, strategi untuk menciptakan respon positif para pihak. Kemudian dari situ bisa kita lihat rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya itu 2. Yang pertama, bagaimana respon para pihak PPAT dan bank terhadap pelaksanaan hak tanggungan elektronik di kantor pertanahan Kabupaten Magelang. Kedua, bagaimana strategi kantor pertanahan Kabupaten Magelang dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan hak tanggungan elektronik. Nah, ketika bicara tentang rumusan masalah tersebut, maka ada 3 kata kunci yang penting dalam rumusan masalah. Yang pertama respon, yang kedua strategi, yang ketiga permasalahan. Nah, ketika bicara 3 kata kunci itu dalam konteks apa? Dalam konteks hak tanggungan elektronik. Siapa pihak yang terkait? Ada 3. Kantor pertanahan, PPAT, dan bank. Dan kalau perlu nanti kaitkan dengan masyarakat. Nah, ketika tadi mendapat kritik dari Pak Slamet, terutama ketika bicara tentang Purwadarminta, kamu kan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saran saya, coba kamu sekali-sekali lihat Collins English Dictionary dan Oxford Learner Dictionary. Itu 2 kamus yang bagus dalam rangka kita mendapat pengetahuan lebih banyak. Misalnya, kalau kamu lihat Collins English Dictionary, ketika bicara respon, respon itu adalah tindakan. Tindakan dalam hal apa? Tindakan yang proporsional. Tindakan yang bagaimana? Tindakan yang berkaitan dengan reaksi. Apa itu reaksi? Reaksi adalah tindakan resiprokal atau tindakan timbal balik yang diberikan oleh 2 belah pihak. Jadi ada aksi, ada reaksi. Itu baru bicara respon. Kemudian respon dari siapa? Respon dari PPAT dan respon dari bank. Apa sikapnya, apa tindakan yang mereka atas hadirnya hak tanggungan elektronik, kan itu yang kamu teliti di lapangannya. Kemudian masih menggunakan Collins English Dictionary, bicara tentang sikap. Sikap yang bagaimana? Sikap yang setuju, sikap yang mendukung, kalau mendukung atau setuju, apa alasannya, dan bagaimana implementasinya. Kalau tidak setuju, mengapa tidak setuju, dan apa dampaknya. Kemudian kalau bicara tindakan, jelaskan perbuatan konkretnya, tindakannya itu apa. Kemudian kalau kita gunakan Oxford Learner Dictionary, ketika bicara respon itu, respon adalah reaksi terhadap sesuatu yang terjadi. Reaksi terhadap apa? Terhadap pelayanan hak tanggungan elektronik. Toh? Nah itu kemudian masih kita gunakan Collins English Dictionary. Kalau bicara strategi itu ada banyak faktornya, ada banyak kaitannya. Strategi itu sebetulnya bicara tentang plan, bicara tentang rencana. Strategi itu bicara tentang approach, bicara tentang pendekatan. Strategi itu bicara tentang scheme. Strategi itu bicara tentang maneuvering, bicara tentang manuver. Ya, apa yang harus dilakukan oleh kantor pertanahan agar kemudian pelayanannya dianggap baik. Strategi itu bicara tentang policy, bicara tentang kebijakan, dalam hal ini hak tanggungan elektronik. Strategi itu bicara prosedur. Jadi kau bisa lihat ada 6 poin penting dari strategi. Plan, approach, scheme, maneuvering, policy, dan prosedur. Kemudian buka Oxford Learner Dictionary. Strategi itu apa? Strategi itu bicara tentang rencana aksi, dan lihat kaitannya dengan tujuannya. Jadi strategi itu adalah rencana yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Jadi strategi itu detail, Mas Marwan. Jadi bicara tentang rencana aksi, bicara tentang tujuan, bicara tentang pelayanan terbaik, kaitkan dalam konteks hak tanggungan elektronik. Kemudian problem. Problem itu apa? Problem itu bukan cuma masalah. Itu terlalu sederhana kalau melihatnya seperti itu. Kan ilmuwan itu kan harus detail ya. Problem itu ada 3 indikatornya. Sulit disepakati, sulit dipahami, sulit dilaksanakan. Nah, kemudian kalau itu sulit disepakati, apa solusinya? Kalau sulit dipahami, apa solusinya? Kalau sulit dilaksanakan, apa solusinya? Nah, dalam terminologi sosial itu sering disebut sebagai exit strategi. Ada jalan keluar dari semua kesulitan itu. Nah, itu yang kemudian harus kamu cari datanya di lapangan. Jadi, kemudian itu hal-hal yang harus kamu perhatikan. Sudah dicatat? Kayaknya kamu nggak sempat nyatet dari omongan saya. Yang penting-penting saja maksudnya. Iya, nanti kalau misalnya hubungi petugas IT STPN, kan mereka merekam ya, rekamannya nanti kau hubungi, karena saya kan waktunya terbatas. Saya pikir begitu ya, Marwan. Kemudian Terima kasih, Pak. belum selesai. Jangan terima kasih dulu, belum tentu lulus. Belum tentu diterima ini. Bagaimana Pak Slamet? Poin berapa? Ini ada 2 pilihan. Ditolak,
tanpa perbaikan atau diterima dengan perbaikan? Pilih yang mana Pak Slamet? Dengan perbaikan. Oh ya, ada dua sama-sama perbaikan, ditolak tanpa perbaikan atau diterima Kamu dengan milih perbaikan. Apa Marwan? Milih apa? Milih yang mana? Ya, jadi saya bacakan ya Pak Slamet. Ya. Saya bacakan berita acaranya, berita acara seminar proposal penelitian Taruna Program Studi Diploma 4 Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan seterusnya. Nama Muhammad Marwan Isa, NIM dan seterusnya. Konsentrasi manajemen pertanahan, judul, respon dan seterusnya. Hasil seminar proposal penelitian Taruna di atas diterima dengan perbaikan selama 7 hari, jangan lebih dari 7 hari, kalau lebih dari 7 hari gugur. Kemudian diberikan waktu penelitian selama 30 hari ya, 30 hari kerja. Kalau dosen cuma 2 minggu biasanya. Kemudian mulai tanggalnya nanti kamu isi sendiri. Jadi demikian, mudah-mudahan diberkahi Tuhan, selamat bekerja. Terima kasih pada Pak Slamet, Ibu Wulan dan teman-teman administrasi dan IT. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat kepada Mas Marwan Isa, proposalnya diterima dengan perbaikan, dikasih waktu 7 hari. Saya pikir demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Nah, sekarang Doro ya.